Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dimas Alfi Haji Chandra, NIM 220038, selaku moderator. Saya Fadila Fitri Sideni Fatmah, R02200042. Saya Gianata Idur Yandani, R02200050. Saya Habib Mahendra Azmani Pratama, NIM R02200053. Saya Helena Rosari Setiawan dengan NIM R02200056. Saya Karisma Sinta Dewi dengan NIM R02200063. Saya M. Saudin Hamid, NIM R02200067. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami lakukan pada minggu lalu mengenai bleaching earth. Ada 8 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kelas kebakaran bahan, metode proses penjalaran kebakaran, sifat bahan sesuai dengan klasifikasi NFPA, titik nyala atau flash point dan batas nyala, penyimpanan dan penimbunan bahan menurut MSDS, metode penggunaan, peralatan, sarana yang diperlukan, pengangkutan bahan bleaching earth, dan penanganan kebakaran bila terjadi kebakaran. Untuk kelas kebakaran bahan material bleaching earth akan disampaikan oleh Saudara Saifuddin Hamid. Yang pertama ialah kelas kebakaran bahan material bleaching earth. Seperti yang kita tahu, bleaching earth ialah limbah padat yang dihasilkan dari pemurnian minyak nabati dan lemak hewani agar dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu biasanya digunakan oleh industri pemurnian minyak goreng. Karena limbah padat, sehingga bleaching earth dapat diklasifikasikan ke kebakaran kelas A. Selanjutnya adalah metode proses penjalaran kebakaran pada bahan bleaching earth. Metode proses penjalaran kebakaran ada 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah penjalaran api melalui benda padat, misalnya merambat melalui besi, beton, kayu, atau dinding. Lalu konduksi adalah api yang menjalar melalui fluida, misalnya air, udara, atau bahan cair lainnya. Lalu yang ketiga, radiasi adalah api yang menjalar melalui proses radiasi, pancaran cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh nyala api. Bleaching earth merupakan benda padat sehingga proses penjalaran kebakaran yang dialami pada bahan bleaching earth adalah penjalaran konveksi. Yang berikutnya adalah sifat bahan bleaching earth sesuai dengan klasifikasi NFPA. Yang pertama ada SiO2 atau silikon dioksida, termasuk dalam kesehatan atau biru. Karena pada Badan Perlindungan Lingkungan telah menyatakan bahwa bentuk silika bebas kristal menimbulkan resiko minimal bagi manusia. Meskipun jarang, efek samping silikon dioksida mungkin terjadi. Ini bisa termasuk gejala reaksi alergi dan kemungkinan masalah pencernaan. Salah satu kekhawatiran potensial dengan nanopartikel yang ditemukan dalam makanan atau yang termasuk silikon dioksida selain senyawa seperti perak, titanium dioksida, oksida besi, dan zinc oksida adalah bahwa beberapa penelitian menunjukkan mereka dapat memicu masalah GI seperti sindrom usus bocor serta DNA dan kerusakan sel jika tertelan dalam jangka panjang. Lebih banyak penelitian mengenai masalah ini, karena sampai sekarang tidak ada yang tahu banyak tentang dampak jangka panjang dari memakan partikel nano secara teratur. Yang kedua, Al2O3, itu aluminium oksida, termasuk dalam grup instabilitas atau reaktivitas atau kuning. Karena senyawa tersebut dapat merusak kulit,
dan dalam bentuk bubut dapat meledak di udara bila dipanaskan. Senyawa aluminium yang berbahaya antara lain aluminium oksida atau Al2O3 itu sendiri, yang bereaksi dengan karbon dan berdampak pada pemanasan global. Yang ketiga, Fe2O3 atau biji besi hematit, termasuk dalam grup kesehatan biru, karena senyawa tersebut dapat menyebabkan penyakit silikosis. Penyakit silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Debu silika bebas ini banyak terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran beton, bengkel yang mengerjakan besi. Selain dari itu, debu silika juga banyak terdapat di tempat-tempat penambang biji besi, timah putih, dan tambang batu bara. Pemakaian batu bara sebagai bahan bakar juga banyak menghasilkan debu silika bebas SiO2. Pada saat dibakar, debu silika akan keluar dan terdispersi ke udara bersama-sama dengan partikel lainnya, seperti debu aluminium, oksida besi, dan karbon dalam bentuk abu. Debu silika yang masuk ke dalam paru-paru akan mengalami masa inkubasi sekitar 2-4 tahun. Masa inkubasi ini akan lebih pendek, atau gejala penyakit silikosis akan segera tampak apabila konsentrasi silika di udara cukup tinggi dan terhisap ke paru-paru dalam jumlah banyak. Penyakit silikosis ditandai dengan sesak nafas yang disertai batuk-batuk. Batuk-batuk ini seringkali tidak disertai dengan dahak. Pada silikosis tingkat sedang, gejala sesak nafas yang disertai terlihat, dan pada pemeriksaan fotoraks, kelainan paru-parunya mudah sekali diamati. Bila penyakit silikosis sudah berat, maka sesak nafas akan semakin parah, dan kemudian diikuti dengan hipertrofi jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung. Yang keempat, CaO atau kalium oksida, termasuk dalam bagian kemudahan untuk terbakar atau merah, karena senyawa tersebut mudah terbakar saat suhu 90 derajat Celcius. Dan kemudian ada persentasenya. Yang pertama SiO2 itu persentase pada SBE itu ada 83,05%. Terus Al2O3 ada 3,93%. Fe2O3 ada 3,57%. Dan yang terakhir CaO ada 0,41%. Titik nyala atau flash point dan batas nyala bahan bleaching earth. Untuk saat ini kami belum mengetahui mengenai titik nyalanya. Informasi di dalam MSDS berbahasa Inggris menyebutkan belum ada informasi yang tersedia. Flash point not applicable. Penyimpanan dan penimbunan bahan bleaching earth menurut MSDS. Ada beberapa cara penyimpanan, yaitu simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, dan jauh dari sinar matahari langsung, dengan suhu antara 15 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Kemudian simpan dari materi yang tidak kompatibel, seperti asam, lalu tutup wadah saat tidak digunakan, dan periksa secara teratur untuk tumpahan. Untuk penimbunan bleaching earth, yaitu dengan cara ditempatkan pada tempat pembuangan akhir atau TPA khusus bleaching earth. Kemudian ada metode penggunaan bahan bleaching earth atau peralatan sarana yang diperlukan. Metode penggunaan bahan bleaching earth dengan meminimalisir pembentukan dan penyebaran debu. Pastikan ventilasi yang memadai pada penyimpanan titik penggunaan bahan. Hindari menghirup debu terlalu banyak. Disarankan menggunakan respirator sesuai tingkat peredaran debu yang telah diatur pada peraturan. Untuk atau face protection, yaitu kenakan kacamata pengaman dengan pelindung. Kemudian obat tetes mata harus disediakan di tempat-tempat yang dibutuhkan. Tidak boleh memakai lensa mata. Perlindungan pernafasan menggunakan respirator.
Kemudian ada skin protection, menggunakan pakaian kerja normal, menggunakan APD yang lengkap, mengenakan sarung tangan PVC atau karet. Untuk thermal hazard tidak berlaku. Selanjutnya, proses pengangkutan bahan bleaching earth. Proses pengangkutan bleaching earth terbilang sederhana seperti bahan lainnya. Bleaching earth dimasukkan ke dalam kantong yang berstandar baik, lalu diangkut menggunakan kontainer yang tertutup. Namun sebelum itu, pastikan kontainer dalam keadaan sejuk, kering, berventilasi baik, dan keluar dari sinar matahari langsung. Selanjutnya, disarankan selalu periksa secara teratur untuk tumpahan bahan. Lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diangkut. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik untuk mengetahui ada atau tidaknya investasi organisme pengganggu tumbuhan atau OPT seperti serangga pada saat pengangkutan media pembawa ke atas alat angkut, dalam hal ini kontainer. Selanjutnya ialah penanganan kebakaran bila terjadi kebakaran pada bahan bleaching earth. Yang pertama ialah menggunakan upper powder. Karena sifatnya yang non-konduktor, maka tidak masalah untuk digunakan memadamkan api pada kelas apapun. Oleh sebab itu, upper powder juga dikenal sebagai upper multipurpose. Yang kedua ialah menggunakan upper foam. Upper foam menggunakan media campuran antara air dan surfaktan soda. Media ini sangat efektif untuk memadamkan kelas kebakaran A dan B dengan cara kerja cooling atau mendinginkan titik api. Terima kasih teman-teman telah menyampaikan materi dengan baik. Mungkin hanya cukup itu yang dapat kelompok 2 sampaikan untuk presentasi pada siang hari ini. Kami memohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kurangnya informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.